Sampurasun, para sadulur, dimanapun Anda berada. Dia, salam damai, Nusantara. Ketemu lagi sama Mr. Slebor yang tetap paling slebor dan hanya satu-satunya orang slebor. Jadi penonton di sana jangan pada ikutan slebor, cukup Mr. Slebor aja yang slebor. Ya kan, biar Mr. Slebor tenarnya nggak kalah. Iya. Dan Mr. Slebor berharap para sadulur yang sedang nonton dalam keadaan sehat, prima, dan tentunya diliputi oleh kebahagiaan hidup para sadulur dimanapun Anda berada. Juga buat para sadulur yang baru bergabung di channel Mr. Slebor, ya kan, Mr. Slebor saranin tonton sampai habis, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Dan Mr. Slebor juga mengingatkan, apa yang Mr. Slebor tuangkan di sini atau bahas di sini jangan menjadikan suatu makanan yang langsung ditelan, tapi jadikan sebagai hanya referensi untuk cara berpikir sadulur, gitu ya. Jadi kalau Mr. Slebor salah, ya kan, para sadulur nggak nyungsep, jadi kaji lagi, ya kan. Nah, hari ini Mr. Slebor mau membahas, ya kan, masih urusan tentang Satria Piningit. Nah, yang antiknya Mr. Slebor mau membahas, ya kan, musuh terbesar Satria Piningit, ya kan. Ini yang antik, ya kan. Dan kita semua harus tahu siapa musuh Satria Piningit itu, ya kan. Dan Mr. Slebor ingatkan lagi, ya kan, untuk membukanya maka para sadulur harus paham, ya kan, kenapa dibilang Satria Piningit. Maka Mr. Slebor akan ulas lagi Satria Piningit, ya kan. Secara simpel aja, yang disebut Satria adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya. Bila dia tidak mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya, dia bukan Satria, ya kan? Dia cuman ngaku-ngaku Satria, gitu aja, ya. Terus Piningit, ya kan? Piningit, ya kan? Berarti dipining atau ditutupi. Ditutupi apa? Dari apa? Dari kebodohan-kebodohan kita. Kalau yang bisa memahami siapa Satria Piningit itu tidak terpining, ya, dia akan terbuka luas, gitu. Nah, di situ juga ada kata piningit atau pingit, ya kan. Pingit itu kalau orang mau menikah itu suka dibatas, tidak boleh kemana-mana tuh, ya kan. Jangan ke sini, jangan ke sana, ya kan. Dalam masa pingit, berarti pingit itu artinya dibatasi. Nah, pertanyaannya dibatasi oleh apa? Balik lagi, dibatasi oleh hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta tadi. Bukan begitu para sadulur? Iya. Yang udah paham, keren. Yang belum paham, lanjut stay di channel Mr. Slebor, ya kan? Dan bila nanti para sadulur mau apaan sih supaya tidak ketinggalan channel-channel Mr. Slebor, para sadulur bisa berlangganan dengan cara subscribe, like, komen deh, biar Mr. Slebor terpahamkan oleh komentar para sadulur semuanya. Karena Mr. Slebor masih sangat bodoh, perlu banyak pencerahan-pencerahan lagi yang mendidik dan untuk mempersatukan, ya kan. Kembali, siapa musuh besar Satria Piningit, ya kan. Nah, musuh besar Satria Piningit itu menurut para sadulur apa? Yey, malah Mr. Slebor nanya balik, ya kan. Ya kan? Karena Mr. Slebor tak tahu bahwa para sadulur yang menyaksikan konten Mr. Slebor sudah banyak yang paham dengan urusan seperti ini, ya kan. Tapi banyak juga yang belum paham. Buat yang paham tahu, yang belum paham terus dengerin. Ya. Musuh terbesar dari Satria Piningit adalah yang batil sebenarnya. Iya. Kok yang batil sih Mr. Slebor? Iya, betul. Adalah yang batil. Karena ada yang hak, ada yang batil. Mr. Slebor hak. Yang nggak ngerti ajaran siapa Tuhannya, itulah yang batil. Mr. Slebor, kalau begitu kita bahas dulu, apa itu hak? Nah, ini yang keren. Apa itu hak menurut para sadulur? Ya, kenapa dibilang hak aku, hak dia, hak siapa gitu? Nah, kalau para sadulur tidak paham dengan apa itu yang sebut hak, ya kan, maka para sadulur tidak akan paham siapa musuh besar dari Satria Piningit. Ayo siapa? Siapa?
Jadi begini para sadulur, untuk yang mudah saja, hak adalah sesuatu yang pasti atau kepastian. Gitu. Ya ya, yang udah tahu keren ya kan. Hak artinya adalah yang pasti atau sebuah kepastian. Nah, maka ada yang hak, ada yang batil. Kalau hak itu pasti artinya berarti yang batil apa? Ayo, itu dia. Kalau yang batil berarti artinya sia-sia. Kenapa dibilang sia-sia? Iya, karena lawannya hak adalah batil. Kalau hak artinya yang pasti atau sebuah kepastian, maka yang batil adalah sebuah yang tidak pasti. Gitu. Nah, untuk mengetahui mana yang paling hak, mana yang paling batil, para sadulur harus paham. Yang hak itu adalah sang pencipta kita, yang tidak hak itu bukan sang pencipta kita. Iya kan? Kok begitu? Ya iyalah, kan sang pencipta kita adalah pemilik dari alam semesta ini. Maka satu-satunya yang punya hak di alam semesta adalah pencipta kita semua. Bukan Anda, bukan saya, bukan pemerintah, bukan siapa-siapa. Yang punya hak di alam semesta adalah sang pencipta kita semua. Ya kan? Dan dia adalah hak. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau punya hak, ya kan, pakai ajaran sang pencipta kita, ya kan? Yang batil yang keluar daripada ajaran sang pencipta kita. Begitu. Ajarannya yang mana? Bebas, yang mana saja. Yang penting ajarannya adalah mempersatukan dan tidak memecah belah. Ya kan? Ketika ajarannya memecah belah, dia bukan ajaran dari sang pencipta kita. Tetapi ya kan, kalau ajarannya selalu mempersatukan, dia ajaran dari sang pencipta kita. Dan Satria Piningit adalah untuk mempersatukan dan merahmati bangsa-bangsa di dunia. Gitu para sadulur, karena dia memakai yang hak atau memakai yang pasti-pasti. Yang pasti itu adalah ajaran dari sang pencipta kita. Kok bilangnya ajaran yang mana saja? Iya, bebas. Yang penting mempersatukan dan tidak memecah belah. Kitabnya yang mana? Yang mana saja. Ya kan? Selama itu mempersatukan, selama tidak memecah belah, itulah ajaran dari sang pencipta kita semua. Oh, berarti udah jelas ya bahwa hak itu adalah sebuah kepastian dan yang batil adalah yang sia-sia. Ya kan? Maka kenapa Mr. Slabor bilang, ya kan, musuh dari Satria Piningit itu adalah yang batil atau yang sia-sia. Siapa orang yang suka sia-sia? Yaitu dia. Orang-orang yang nggak bener, yang maunya memecah belah, maunya menguasai, maunya apa sih? Semua di bawah perintah dia, maunya semua diatur oleh dia. Ya kan? Hei, siapapun manusianya, Anda tidak berhak, ya kan, untuk memimpin manusia-manusia di dunia. Yang berhak memimpin manusia-manusia di alam semesta ini adalah sang pencipta kita. Nggak ada lagi, ya kan. Tapi boleh nggak, ya kan, kita mematuhi perintah-perintah dari pemimpin kita? Iya, harus. Tapi yang mana dulu? Yang ngerti ajaran pencipta apa tidak? Kalau tidak mengerti ajaran pencipta, mau dia siapapun, dia tidak layak untuk jadi pemimpin. Tetapi ketika dia mengerti ajaran dari sang pencipta kita, dia layak dilindungi, dia layak diikuti. Ya kan? Nah, nanti, ya kan, Satria Piningit, ya kan, cirinya adalah menegakkan hukum-hukum dari sang pencipta kita semua. Ya kan? Mungkin di episode lain Mr. Slabor akan bahas apa itu mercusuar dunia. Ya kan? Secara apa sih? Secara pengertian yang benar ya kan? Itu kan hanya sebuah kiasan. Tapi balik lagi, musuh terbesar Satria Piningit adalah yang batil. Karena Satria Piningit pasti yang hak gitu. Gitu kan para sadulur? Iya. Ngobrolnya agak semangat ini. Ya, materinya baru dapet, ada yang bisik-bisik sambil ngopi santai.
Labor bahas ini. Iya, Mr. Labor kan masih on. Jadi harus perlu banyak bisikan-bisikan dari teman-teman yang lebih paham daripada Mr. Labor. Ya, balik lagi. Musuhnya, ya kan, musuhnya Satria Piningit adalah yang batil. Ya, benar. Ya kan? Jadi, sahabat-sahabat perjalanan, sahabat dimanapun Anda berada, cobalah, ya kan, sebelum Anda bicara, ya kan, coba pahami esensi kehidupan Anda. Ya kan, pahami ajaran-ajaran Sang Pencipta Anda. Karena kenapa? Ya kan, sahabat-sahabat perjalanan ini, ya kan, ini sangat rentan karena para sahabat banyak didatangin oleh saudara-saudara kita di mana saja untuk bertanya, ya kan. Bagi sahabat-sahabat yang terima rekomendasi, menerima saudara-saudara kita untuk sharing-sharing, ya kan? Jadi cobalah belajar dulu ajaran Sang Pencipta kita agar tidak salah-salah. Bila apa yang Anda sampaikan salah, Anda nyungsep, ya kan? Yang dikasih tahu Anda juga nyungsep. Kan begitu para sadul? Iya. Maka pahami ajaran Sang Penciptanya. Jangan ngerasa saya punya ilmu ini, punya ilmu itu. Nggak ada itu ilmu-ilmu, ya kan? Ilmu yang terhebat adalah ketika Anda mengerti ajaran dari Sang Pencipta Anda. Ketika Anda mempraktekkan ajaran dari Sang Pencipta Anda, itulah ilmu yang paling hebat, ya kan? Yang kebal, wow, keren, tapi tidak sekeren kalau Anda memahami ajaran dari Sang Pencipta. Karena ketika Anda memahami ajaran dari Sang Pencipta Anda akan merahmati diri Anda, merahmati teman Anda, saudara Anda, dan siapapun di muka bumi ini, ya kan? Maka manusia adalah untuk saling merahmati, ya kan? Apa itu rahmat? Ya kan? Rahmat itu sebuah kepahaman, akan saling memberikan kepahaman, gitu, ya kan? Dan Mr. Labor yakin, ya kan, para sadulur yang nonton tayangan ini adalah orang-orang pencarian yang mencari jati diri, ya kan? Maka para sadulur akan lebih memahami ketika para sadulur mengerti dari benang merah ajaran dari Sang Pencipta, ya kan? Gitu nggak para sadulur? Iya. Jadi nggak usah repot-repot tuh cari musuh Satria Piningit, ya kan? Secara esensinya musuh Satria Piningit adalah yang tidak mengerti ajaran dari Sang Pencipta kita, ya kan? Musuh Satria Piningit adalah orang atau siapapun yang keluar dari ajaran Sang Pencipta kita, ya kan? Itulah musuh-musuh Satria Piningit, ya kan? Yang mengerti ajaran Sang Pencipta kita, ya kan, pasti akan kenal siapa yang namanya Satria Piningit. Kalau tidak paham dengan ajaran Sang Pencipta kita, maka, ya kan, mungkin kitalah, saya, Anda, atau siapapun yang akan menjadi musuh-musuh dari Satria Piningit. Kan sayang, tugasnya berat. Beratnya kenapa? Karena dia akan menegakkan hukum-hukum dari Sang Pencipta kita. Gitu. Karena kenapa? Udah waktunya ini. Hukum Sang Pencipta kita harus tegak lagi. Ya kan? Ya kan? Itu, ya kan? Ketika hukum dari Sang Pencipta kita tegak, itulah yang disebut mercusuar. Mercusuar itu kan sebuah cara tolak pandang kalau kapal laut lagi nyasar, ya kan? Jadi itu bahasa kiasan-kiasan. Gitu ya, Pras dulu. Iya, aduh, Mr. Labor nendang ini apa? Nendang asbak. Iya, karena Mr. Labor ini sebenarnya ngerokok, ya kan? Ya, itu asbaknya Mr. Labor taruh dekat kaki. Pas Mr. Labor mengambil kopi, ketendang deh, bunyi dia. Jadi tenang, bukan lagi ribut sama istri, ya kan? Atau lagi ribut sama pacar, bukan. Ngopi lagi para sedulur. Jadi balik lagi ya, musuh Satria Piningit itu adalah yang batil, ya kan? Tadi batil itu adalah yang sia-sia. Maka musuhnya dari yang batil itu adalah yang hak. Yang hak itu yang pasti, ya kan? Di luar ajaran Sang Pencipta kita itu sia-sia.
di dalam ajaran Sang Pencipta kita, itulah yang hak. Maka, mari kita kejar yang hak. Pelajari yang hak, maka itulah yang pasti. Gitu nggak para sadulur? Iya, begitu. Nah, para sadulur, mungkin itu aja lah ya yang kali ini Mr. Slebor sampaikan. Semoga bermanfaat ocehan Mr. Slebor ya. Karena di sini sebenarnya banyak teman-teman Mr. Slebor lagi pada ngobrol. Jadi kalau obrolannya ada yang masuk, ya teman-teman Mr. Slebor lagi pada di sini. Ya, sambil input Mr. Slebor nanti bahas ini. Oke, siap bos gitu. Ya, para sadulur. Ya, jadi balik lagi para sadulur, semoga ocehan Mr. Slebor para sadulur bisa terpahamkan. Bukan untuk para sadulur saja, tapi khususnya untuk Mr. Slebor, ya kan, yang masih bodoh ini. Jadi para sadulur bisa komentarin, ya kan, di kolom komentar, ocehin, kepoin, ya kan, biar Mr. Slebor lebih paham lagi, ya kan. Dan para sadulur bisa share kemana-mana, ya kan. Bila para sadulur lihat tontonan Mr. Slebor ini bermanfaat dan layak untuk disebarluaskan, itu juga bisa berlangganan dengan cara subscribe, like, komen, dan share kemana-mana. Baik para sadulur, gitu aja ya. Terima kasih yang sudah stay, ya kan. Keren untuk kalian semua. Salam damai Nusantara, sampun rasun.